sehingga spirit yang terlihat baru seperti fenomena nonton sepak bola. Kalau strategi Catenaccio-nya Italia, pola bertahan man to man marking, itu mungkin apresiasi untuk tadi yang bicarakan gestur dan intinya beberapa Korea di DPR itu mengatakan ini tergantung ketum ini katanya. Artinya apa? Kebenaran negara. Nah, yang ini akan menjadi kekuatan untuk mengelola aset dan juga potensi tax ratio kita yang masih rendah di bawah 10%. Sementara negara-negara OECD, negara-negara maju sudah 30%. Artinya tulang punggung daripada keuangan negara ini pasti mesti ada kelompok menengah di sana dan juga ada bersamaan juga dengan kelompok masyarakat yang di piramida terbawah. Sehingga tidak ada lagi kita kenal kampung Bugis di sana. Isinya tidak orang Bugis. Kampung Arab di sana itu tinggal nama karena semua hidup dalam satu kesatuan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gemoy, kamu kembali menyaksikan podcast Gemoy bersama Prabowo Gibran bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Bersama aku JJ. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Ricky Indrakari. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di podcast Gemoy Prabowo Gibran. Salam Gemoy menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Nah, sahabat Gemoy, Bapak Ricky Indrakari ini adalah Ketua DPD Partai Gelora dan pernah diamanahkan sebagai anggota DPRD Kota Batam 2 kali periode. Pak Ricky, kita boleh sapa dulu sahabat Gemoy yang lagi nonton. Silakan Pak. Sahabat Gemoy yang sedang menyaksikan dimanapun berada, salam Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Nah Pak, pada kesempatan yang luar biasa ini kita bakal discuss ya, mungkin ngobrol seru ya Pak ya, seputar ngobrolin debat capres. Nah di mana ngobrol debat capres ini masih hype banget nih Pak di media sosial ya, masih hangat diperbincangan juga, di mana ketiga calon presiden paslon 1, 2, dan 3 telah beradu gagasan dalam debat perdana yang diadakan pada Selasa malam 12 Desember 2023. Debat capres yang digelar memang mencuri perhatian warganet, mulai dari gestur, gaya, hingga gagasan-gagasan yang disampaikan. Begitupun juga dengan poin pembahasan yang disampaikan oleh ketiga paslon, yaitu mengenai hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Nah, dalam podcast Gemoy Prabowo Gibran pada kesempatan kali ini, kita bakal discuss itu juga ya Pak ya. Iya, kita bakal mungkin lebih ke Pak Ricky sih yang bakal menyampaikan secara lebih luas ya Pak, bagaimana perspektif Bapak tentang debat capres yang telah berlangsung pada hari kemarin yang lalu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya mau tanya sama Pak Ricky dulu nih, bagaimana performa dari paslon 1, 2, dan 3 dalam debat capres yang diadakan perdana pada Selasa kemarin? Ya, secara konteks kita apresiasi KPU yang sudah memperbaiki format debat capres ini, dan kebetulan saya juga nonton bareng dengan kawan-kawan di Sekber. Kalau boleh saya katakan ini sangat menghibur. Tapi mungkin yang masalah durasi untuk penyampaian visi misi yang perlu kita kritisi, sehingga spirit yang terlihat baru seperti fenomena nonton sepak bola. Kalau dari 3 kandidat ini saya melihat ada 2 pola permainan ini. Satu total football yang dimainkan oleh paslon nomor 1, dan kemudian yang agak fair play ya nomor 3, yang tadinya kita duga akan lebih banyak menggunakan total football, ternyata nomor 1 yang lebih aktif, yang nomor 3 main aman kayaknya. Dan luar biasanya yang paslon nomor 2 memainkan strategi Catenaccio-nya Italia, pola bertahan man to man marking. Itu mungkin apresiasi untuk tadi yang bicarakan gestur dan intinya sepak bola yang kita tonton kemarin atau nobar yang kita tonton dengan debat capres ini ya penuh drama, intrik dan retorika. Cuma kita ada beberapa hal yang memang masuk ke substantif, cuma karena terbatasnya waktu mereka tidak bisa menyampaikan secara lengkap apa yang menjadi visi misi dan program kerja mereka. Ya. Kemarin itu kalau kita lihat Pak, performa dari Prabowo Subianto sendiri bagaimana nih Pak? Pertama saya melihat di awal cukup mantap dalam arti ketika bicara HAM, dan sepertinya beliau sangat mengerti kasus Papua itu seperti apa gitu. Jadi kasus Papua itu bukan hanya terkait perang atau HAM
tapi juga apalagi hanya disamarkan dengan stigma tentang kelompok kriminal bersenjata. Kita harus paham proses bergabungnya Papua itu juga tidak baik-baik saja, karena itu juga karena kita tahu Papua itu hasil bumi yang kaya dan juga tentu menjadi rebutan. Jadi sisi geopolitiknya Prabowo sangat memahami, sehingga dia setuju bahwa aspek dialog dan membangun kesejahteraan dengan otonomi khusus itu, tapi jangan dilupakan ini juga terkait dengan kita sedang berhadapan dengan teroris dan juga terkait potensi disintegrasi. Dan ini saya melihat satu-satunya pejabat negara yang Menteri Pertahanan dan calon presiden yang berani menyampaikan ini secara terbuka, dan sekaligus ini sebagai isyarat kepada negara-negara luar yang ikut memainkan isu Papua ini, jangan main-main dengan urusan dalam negeri Indonesia gitu. Kita tahu dunia sekarang bukan lagi bipolar ataupun unipolar. Sekarang kekuatan-kekuatan itu sudah merata menjadi multipolar. Makanya kami di Partai Gelora juga mengharapkan siapapun presiden nanti mempersiapkan Indonesia Emas 2045 itu sekaligus korelasinya dengan membangun superpower baru. Dalam arti kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan sumber daya manusia, dan juga budaya yang kuat di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, luar biasa Pak. Nah ini kita membahas soal debat Capres perdana kemarin. Ini saya sudah bikin pertanyaan sesuai runtutan ya Pak ya. Nah untuk pembahasan pertama ini mengenai HAM nih Pak. Nah di mana pada debat Capres tersebut paslon Capres nomor 3, Pak Ganjar ya Pak ya, sempat bertanya kepada Prabowo apakah dia akan membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Lalu Pak Prabowo pun mengatakan bahwa masalah ini justru harus ditanyakan dan ditangani oleh Wakil Presiden Pak Ganjar yaitu Mahfud MD. Pak Prabowo pun juga menyatakan bahwa saya sangat keras membela HAM. Nah bagaimana nih Pak menurut Bapak tentang gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai HAM tersebut? Ya, artinya Prabowo setuju bahwa kasus-kasus lama itu diangkat, tapi bukan untuk membuat kita berhenti di persoalan itu, tapi harus ada tindak lanjutnya. Contoh yang sudah melalui Perpres terkait dengan rekonsiliasi turunan dari Partai Komunis Indonesia yang akhirnya berdampak kepada beberapa warga negara yang sedang tugas belajar di luar negeri yang tidak bisa pulang karena mereka dianggap sebagai bagian dari rejim Orde Lama. Nah ini kan sudah dilakukan Pak Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Politik dan Hukum sudah melakukan kunjungan ke beberapa negara Eropa Timur yang memberikan mereka peluang untuk datang, dan juga di dalam Perpres itu sudah mengisyaratkan bahwa ada semacam ganti rugi. Jadi kita jangan mempersoalkan masa lalu itu seolah-olah menjadi stigmanya Prabowo di setiap debat Capres ketika rating surveinya tinggi gitu. Jadi lebih harus masuk ke substansi. Nah cuma kan masalah terbatasnya waktu, bagaimana visi misi Prabowo terkait HAM itu lengkap di dalam program kerja maupun 8 program cepat akan dilaksanakan Prabowo ketika dia percaya menjadi presiden gitu. Ya, gagasan yang disampaikan Prabowo pada saat debat Capres perdana kemarin itu berkorelasi ya Pak ya dengan asta-cita Prabowo ya? Iya, sangat berkorelasi. Cuma memang keterbatasan waktu. Jadi yang banyak karena memang tema kemarin kan lebih banyak ke yang ketujuh ya. Asta-cita yang ketujuh dari 8 program kecepatan itu yang kita bahas hari ini. Ya, di mana asta-cita ketujuh Prabowo Gibran itu, ini kalau boleh saya sampaikan bahwa memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Baik, itu tadi kita membahas tentang HAM ya Pak ya, di mana gagasan yang disampaikan oleh Prabowo ketika ditanya oleh Ganjar mengenai HAM. Ya. Kalau saya boleh bertanya soal point of view Pak Riki nih, atau perspektifnya Pak Riki, kenapa Prabowo menggait Gibran gitu? Sampai ada stigma dari paslon 1 dan 2, paslon 1 dan 3 mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dan juga orang dalam.
Yang jelas walaupun baru 2 tahun, dia punya pengalaman memimpin suatu daerah kecil dan memang dia berhasil membangun kota Solo yang tidak punya sumber daya dan bahkan sebenarnya bukan kota transit untuk didatangi, menjadi ramai ketika adanya event-event gitu. Nah, event-event yang diadakannya tentu lebih kepada memajukan pariwisata dan eksistensi anak-anak muda, itu pertama. Sementara yang cawapres yang lain kan belum punya pengalaman menjadi pemimpin gitu. Kalau menteri kan dia nggak punya visi misi sendiri, dia harus menjalankan perintah daripada presiden. Sementara sebagai seorang kepala daerah dia pernah melakukan visi misi dan yang kedua ini representasi anak muda yang memang kalau kita bicara bukan hanya Indonesia Emas, di depan kita ini sekarang ada puncak gunungnya bonus demografi yang inilah representasi kelompok muda sebagai pemilih terbanyak milenial dan Gen Z itu kan ada sekitar 60-60% akan memilih di 2024 nanti. Dan ini bentuk apresiasi beliau. Dan kita tahu tugas wakil presiden itu sebenarnya sama dengan menteri. Dia tidak bisa punya visi misi sendiri. Dia hanya ada kewenangan yang ex officio melekat ke dia, tapi lebih kepada untuk tugas-tugas strategis itu adalah pelimpahan kewenangan dari presiden juga. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan lah masalah, dan dia orang yang tipe cepat belajar. Dan kalau saya melihat yang ketiga, dia tipe doer gitu, yang memang tidak banyak omong, tapi kerjanya yang akan membuktikan bahwa apakah dia pantas ke depan sebagai pasangan Prabowo untuk sebagai wakil presiden Indonesia. Baik Pak Diki, tadi kita sudah membahas soal HAM dan juga Mahkamah Konstitusi ya Pak, dan Paslon 3 yang sempat menyinggung soal orang dalam. Lalu kita beralih kepada pembahasan tema tentang pelayanan publik dan keterlibatan kelompok rentan, di mana pada saat debat Capres kemarin, debat Capres perdana, Prabowo Subianto menyinggung soal pupuk nih Pak. Nah, kalau di Asta Cita Prabowo Gibran, gimana korelasi tentang birokrasi dengan program yang disampaikan Pak Prabowo saat debat Capres tersebut? Ya, tata kelola pemerintahan yang diinginkan Prabowo ini dengan pertanyaan retorika terkait dengan pemegang kartu tani tapi tidak mendapatkan pupuk, ini sebenarnya make sense dengan apa yang menjadi program kerja beliau ke depan. Bagaimana tidak perlu banyak kartu, bahkan Presiden Jokowi kemarin sudah mengeliminir persoalan kartu tani dan juga mungkin kartu nelayan, cukup dengan KTP gitu. Apalagi kita juga akan ada simplifikasi antara KTP dan NPWP ke depan gitu. Jadi memang semua warga negara ini nanti akan tersentralisasi datanya. Karena selama ini kita juga tahu di daerah kita mau minta database kelompok UMKM pun kita nggak bisa dapat yang valid gitu. Yeah. Artinya termasuk apa yang menjadi keluhan Pak Ganjar, 2 periode dia menjabat, tapi persoalan data penyandang masalah sosial juga dia tidak pernah mendapatkan satu data, single data yang valid gitu. Artinya ini persoalan yang akan menjadi program cepat yang akan dilaksanakan oleh Prabowo, terutama tentu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tercanggih lah. Sekarang kita tahu sudah memanfaatkan artificial intelligence dan juga sudah menggunakan bahkan blockchain. Artinya setiap ada pertukaran data di eksekutif itu pasti harus melalui persetujuan dari legislatif secara digital gitu. Ini kan juga kita tahu karena saya mengalami di 2 periode kita membahas Perda RPJMD tentang masa kerja Renstra maupun program pencegah kepala daerah dalam 5 tahun, sudah ikut menginput indeks kinerja utama dan indeks kinerja khusus atau yang kalau di perusahaan dikenal dengan KPI, Key Performance Indicator. Tapi dalam finalisasi dan setelah dicetak semua indikator itu hilang. Nah, kita nggak mau ke depan pola-pola seperti inilah yang akhirnya ya yang dominan orang-orang dalam itu. Nah, kita tahu bagaimana begitu jauhnya jarak antara kelompok rentan buruh tani dan nelayan ini terkait dengan birokrasi. Itulah yang akan mau simplifikasi regulasi yang mendukung dan juga pengelolaan data yang efisien dan juga partisipasi masyarakat. Dan menurut saya kelompok rentan itu juga
terkait lansia dan penyandang masalah sosial yang sampai hari ini kita juga saksikan masih ada orang yang mengambil BLT itu yang katanya pakai kendaraan roda 4 dan bergelang emas. Artinya pola-pola ini sebenarnya bisa dilakukan di daerah dengan kenapa tidak dilakukan musrenbang tingkat kelompok penyandang sosial tadi, atau musrenbang khusus tentang apa yang diinginkan pemuda terkait dengan menjadi SDM unggul dan berdaya saing global misalnya. Nah ini kan lebih banyak bicara di musrenbang itu masalah infrastruktur dan sebagainya. Nah ini yang perlu diperbaiki ke depan. Baik Pak. Nah ini mungkin berbahas soal IKN ya Pak, yang menjadi pembahasan juga di saat debat Capres Perdana kemarin ya, di antara paslon 1, 2, dan 3, yang sebenarnya IKN belum termasuk nih Pak dalam poin pembahasan tema. Dan paslon 1, 2, dan 3 itu menyampaikan gagasan-gagasan mereka tentang IKN ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah IKN ini juga relate nih Pak dengan Astacita, Prabowo Subianto, dan Gibran? Ya, tentu relate. Pertama saya mau sampaikan, sebenarnya tidak perlu ada debat terkait IKN ini karena dia sudah menjadi undang-undang. Kalaupun ada satu paslon yang tidak menyetujui prosesnya, ya itu juga kalau mau dibatalkan atau direvisi kan harus melalui DPR RI. Nah kita belum tahu nih siapa pemenang yang akan mayoritas di DPR RI nanti. Jadi sebenarnya akan lebih relate kepada apa yang akan dilakukan oleh Prabowo, yaitu akan membentuk lembaga pengelola keuangan dan aset negara gitu. Selama ini masih bergabung dengan Kementerian Keuangan. Jadi nanti kementerian atau badan yang setingkat kementerian ini akan dipisah. Kementerian Keuangan yang gemuk dan mengurus segalanya akhirnya menjadi temuan ada 300 triliun ketika Pak Mahfud berbicara ada potensi kerugian negara. Belum dihitung berapa sebenarnya kerugian. Artinya dari data OJK tadi. Nah, ini akan dengan dipisahnya ini sehingga Kementerian Keuangan ke depan dia lebih kepada proses pencatatan kebendaraan negara. Nah, yang ini akan menjadi kekuatan untuk mengelola aset dan juga potensi tax ratio kita yang masih rendah di bawah 10%. Sementara negara-negara OECD, negara-negara maju sudah 30%. Artinya tulang punggung daripada keuangan negara ini adalah pajak yang terbesar. Tentu dengan adanya perluasan intensifikasi pajak ini tentu akan meningkatkan dan juga nanti terkait dengan potensi korupsi dalam 10 tahun terakhir ternyata angkanya luar biasa gitu. Nah, saya mau sampaikan apa hubungannya dengan IKN. Nah, kalau memang itu akan pindah, birokrasi juga pindah dan juga tentu kedutaan-kedutaan besar negara juga akan pindah ke sana. Nah, aset-aset pemerintah yang ditinggal seperti gedung, tanah, gedung-gedung pemerintahan, kementerian dan lembaga itu kan bisa dikerjasamakan dengan swasta karena Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis. Ataupun kenapa tidak beberapa bisa dimanfaatkan sebagai rusunawa-rusunami tanpa harus memindahkan, menggusur orang yang dia berkegiatan ekonomi di pusat kota atau di daerah-daerah transportasi di Jakarta, tapi harus dipindah ke luar kota sehingga dia terputus ekonomi dan sosial kemasyarakatan di sana. Nah, seperti di Singapura kita lihat tidak ada perumahan mewah dan pasti mesti ada kelompok menengah di sana dan juga ada bersamaan juga dengan kelompok masyarakat yang di piramida terbawah sehingga tidak ada lagi kita kenal kampung Bugis di sana. Isinya tidak orang Bugis, kampung Arab di sana itu tinggal nama karena semua hidup dalam satu kesatuan yang ada kelompok puncak yang lebih kaya, tapi juga ada kelompok menengah, tapi juga ada kelompok yang hidup di rusunawa, tapi dalam satu kawasan gitu. Bukan seperti pola sekarang bangun digusur di sini, dipindah ke sana. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi artinya perpindahan IKN itu menjadi ibu kota lebih modern tentunya. Kita harapkan Jakarta juga akan lebih maju perkembangan ekonominya gitu. Baik, Pak Riki saya mau tanya nih, ini Pak Riki setuju nggak dengan gagasan yang disampaikan oleh salah satu paslon yang tidak setuju dengan pembangunan IKN? Seperti saya sampaikan tadi, ini sudah menjadi undang-undang. Kalaupun tidak setuju, ya bertempur dulu di legislatif agar bisa menjadi
kelompok koalisi yang dominan untuk mengajukan perubahan atau revisi undang-undang. Sementara kan sudah ada biaya yang berjalan di situ. Nah ini kan juga harus ada semacam kesepakatan. Kalaupun memang bagus ide untuk bagaimana uang ini bisa untuk memajukan dan itu sudah menjadi programnya Prabowo juga dengan membangun kota-kota satelit terutama di daerah pinggiran dan perbatasan negara agar ekonomi ini juga akan merata gitu. Jadi menurut saya setuju ya? Bukan setuju tidak setuju, kita ikut apa yang sudah menjadi keputusan DPR RI di undang-undang dan faktanya paslon yang menyatakan tidak setuju itu partai yang mendukungnya kan juga sudah menyetujui itu menjadi undang-undang. Nah ini kan ada satu yang tidak bukan tidak korelasi, justru yang bertolak belakang. Dia diusung oleh partai yang cuma partai ini kan yang ikut setuju dengan IKN itu. Jadi menurut saya agak aneh aja. Termasuk juga seperti menempuh air di dulang jadinya. Ya Pak Riki, kalau kita berbicara soal debat capres perdana aja udah seru banget ya Pak ya. Nah, ini kita masuk ke topik terakhir nih tentang pemberantasan korupsi yang menjadi topik sangat menarik sekali di debat capres perdana kemarin, di mana pertanyaan diajukan kepada ketiga calon presiden tentang apa terobosan yang akan dilakukan para capres untuk menimbulkan efek jerah bagi koruptor dan menyelamatkan aset yang dikorupsi. Kemudian salah satu paslon dan paslon yang akan kita dukung nih Pak bersama yaitu Prabowo. Pak Prabowo mengatakan bahwa ia akan memperkuat lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Tidak hanya itu, Pak Prabowo juga berkata akan memperkuat lembaga pengawasan semisal Ombudsman RI, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Inspektorat di Kementerian. Gimana menurut Pak Riki? Dan apa yang akan dilakukan tentang pemberantasan korupsi ini dan serta apa aja program-program untuk memberantas korupsi? Silakan Pak. Iya, pemberantasan korupsi ini kan sudah dimulai dengan membentuk lembaga ad hoc KPK di masa Presiden Megawati. Dan sebagai lembaga ad hoc harusnya dia bukan berjalan sendiri, tapi juga pada saat itu ada keinginan untuk memperkuat Polri dan Kejaksaan dan lembaga hukum terkait agar bisa mengambil alih ke depan gitu. Kalau di Korea Selatan KPK-nya cuma 6 tahun, setelah itu kembali ke urusan Polri dan Kejaksaan, kepolisian mereka begitu. Nah di kita ini kan kalau bicara tentang undang-undang KPK sendiri, definisi daripada korupsi, pencegahan korupsi adalah serangkaian kegiatan pencegahan. Nah, dan kemudian dalam pertimbangan kenapa dibentuknya lembaga KPK itu adalah dalam rangka karena Polri, Kejaksaan dianggap belum efektif untuk melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan tindakan pencegahan gitu korupsi, maka perlu dibentuk sebuah lembaga baru ini. Nah artinya apa? Konteks dari pencegahan korupsi ini harusnya juga lebih ditonjolkan dalam kegiatan KPK gitu, bukan dalam tahu-tahu kita udah dikejutkan dengan adanya temuan tangkap tangan. Ini kan udah masuk ke ranah penyelidikan gitu. Nah sebenarnya kalau kita, karena saya pernah 2 periode di pemerintahan maupun daerah, saya memahami bahwa dari dulu itu yang tidak berubah lokus daripada korupsi itu ada 3. Pertama dari proses penganggaran sendiri, karena di sana kan ada namanya belanja modal, belanja pegawai, dan belanja ATK atau kegiatan operasional gitu. Di situ sudah bisa menjadi ruang untuk bermain markup harga belanja modal misalnya. Dan ini kan yang pertama kali Prabowo dia tunjuk sebagai Menteri Pertahanan, dia langsung melaporkan beberapa kegiatan diusulkan di era APBN itu yang dia tidak akan laksanakan karena markupnya melampaui 10%. Bahkan ini pembelian senjata nih alutsista. Bahkan ada yang sampai 30%. Dia menyerahkan
kepada Presiden Jokowi. Dan ternyata setelah dihitung itu ada sekitar 50 triliun penyelamatan aset, penyelamatan keuangan negara. Ini dari sisi korupsi di aspek administrasi. Walaupun kalau itu jalan ya legal karena kan secara administrasi selesai gitu. Nah inilah harusnya menjadi PR karena ya untung Prabowo sempat duduk sebagai eksekutif sehingga dia bisa paham bagaimana upaya pencegahan ke depan. Sekali lagi kita bicara pencegahan ya. Karena kalau KPK dengan festivalisasi dan dramatisasi itu masyarakat pun sudah mulai sudah menilai bahwa kegiatan ini seperti tidak selesai gitu. Dan fakta yang disampaikan Ganjar sendiri ada selama 10 tahun menurut catatan ICW ada 230 triliun kerugian negara gitu. Tapi saya cek temuan ICW itu sekitar 138 triliun kerugian negara. Tapi itu besar. Nah, kalau ini bisa diselamatkan, ini kan bisa menjadi menambah kesejahteraan daripada aparat-aparat hukum tadi, mulai dari eksekutif, yudikatif dan legislatifnya, kenapa tidak? Tapi ya tentu tadi harus ada konsekuensi keras juga ketika mereka tetap melakukan korupsi. Maka harusnya di masa siapapun presidennya, dan kalau itu Prabowo yang jadi presiden, kita berharap rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah selesai dibahas di DPR RI itu segera disahkan gitu. Karena yang sekarang ini kan hambatannya bukan di eksekutif. Pak Jokowi kan sudah berapa kali menagih ini, tapi kan belum juga. Kalau beberapa Korea di DPR itu mengatakan ini tergantung ketum ini katanya. Artinya apa? Masih ada praktek oligarki partai politik yang terjadi di situ. Jadi antara korupsi yang merupakan polutan dari persoalan bangsa ini, kita harus beralih lah mentransformasikan bagaimana reformasi partai politik, tata kelola pemerintahan ini menjadi bangsa yang bermartabat, yang memang menjadi bangsa yang disegani di dunia. Nah, salah satunya itulah, kalau ingin mencegah korupsi tidak bisa dibicara tentang angka-angka tadi. Oh ya, saya belum sampaikan tadi ada 3 lokus korupsi, baik mulai dari tingkat pusat, daerah. Selain daripada belanja modal yang bisa di-markup secara fleksibel itu, yang kedua yang terkait dengan kasus Mentan SEL, itu kan persoalan orang dalam. Ya, kalau mau duduk di satu jabatan, store sekian gitu. Dan ada yang jadi ATM bukan hanya pada saat bayar pulsa prabayar, tapi juga harus setiap pembahasan anggaran dia harus store sekian. Nah, akhirnya kan juga merembet kepada ketua komisi 4 dan beberapa anggota. Artinya apa? Itu sama di daerah juga terjadi begitu, yang harus dihindari. Kemudian yang lokus yang ketiga itu, ya itu lebih kepada izin yang harus dikeluarkan itu juga berbiaya gitu. Nah, inilah yang akan dicegah oleh Prabowo ke depan. Kalau menurut saya karena dia pengalaman di Orde Baru, Orde Reformasi sekarang, dan dia juga sempat duduk di pemerintahan, seharusnya juga bisa mungkin mengadopsi konsep Orde Baru yang walaupun belum terlaksana secara baik, tapi kita lihat angka korupsi di sana juga tidak melebar sampai ke daerah. Waskat. Baik. Waskat itu adalah pengawasan melekat. Maksud saya ribuan tenaga KPK yang ada sekarang ini, kalau ingin melakukan upaya pencegahan, kenapa nggak ditempatkan di setiap daerah, dia punya kantor sendiri gitu. Katakanlah dimulai dari provinsi, tapi setiap pembahasan APBD dia ikut di sana. Karena kan pembahasan APBD ini kan terbuka untuk umum, sehingga potensi 3 lokus korupsi ini itu sudah dideteksi di awal gitu. Bukan justru dibiarkan orang seperti kita nonton film-film James Bond dan spionase begitulah. Jadi yang terjadi ya dramatisasi dan festivalisasi, orang ditangkap kemudian dipermalukan dan sebagainya. Dan ini kan pejabat negara gitu. Artinya apa? Kita tidak akan menjadi bangsa besar kalau persoalan korupsi ini tidak kita tangani secara baik, secara benar gitu. Baik. Nah, itu mungkin. Baik, untuk programnya gimana Pak? Tadi sudah disampaikan? Iya, tadi sudah disampaikan.
ya dengan adanya poin-poin yang akan dilaksanakan tadi, salah satu yang mendasar kalau menurut saya sih terkait dengan reformasi politik. Kalau saya lebih tajam kepada bicara tentang Astacita ini, reformasi partai politik. Di sini di poin 1 mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi dan menjaga keberlangsungan demokrasi. Nah, artinya ke depan sesuai dengan dorongan dari Partai Gelora, kita menginginkan demokrasi ini kita sehat dan kuat. Sebagaimana juga Amerika yang sudah ratusan tahun dalam berdemokrasi, kita perlu belajar dari mereka. Mereka membiayai semua proses partai politik. Bukan yang diukur partai politik pemenang satu suara dihargai 10.000. Dan uang itu kan saya tidak katakan itu kecil. Tapi kalau kita mampu melakukan pendanaan sejak awal proses kontestasinya caleg di setiap internal partai melalui konvensi misalnya begitu. Sehingga akan kita dapatkan nanti semua caleg yang masuk di ini dia akan memang dia yang akan berbicara karena parle atau parlemen itu kan bahasa Yunani artinya berbicara dan tidak perlu orang pintar untuk itu karena mereka juga disediakan tenaga-tenaga ahli yang ya kalau ada laporan hasil pemeriksaan BPK misalnya suruh mereka pelajari pointer-pointernya nanti dialah yang menyampaikan kepada mitra kerjanya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau corrective action gitu. Nah ini kan kita sekarang tidak begitu melihat tampilan-tampilan orang yang berbicara untuk kelompok rentan, kelompok lansia, kelompok yang memang termarginalkan gitu misalnya. Tapi dengan konsep juga menyelesaikan persoalan-persoalan mereka gitu. Nah ini yang kenapa proses pendanaan partai politik itu penting ini. Nah ini sekaligus akan meminimalisir money politik. Jadi bukan untuk maju jadi anggota dewan itu ya penting bagi-bagi sembako itu juga penting tidak ada masalah. Tapi kan proses awalnya sudah kita selesaikan. Gitu. Sistemnya sudah diperbaiki dan kita berharap di era presiden ke depan itu memang inilah yang menjadi program cepatnya. Kemudian juga sistem pendanaannya juga dibiayai. Kan bisa bekerja sama dengan media atau podcastnya. Dan kita berharap podcast Gemoy ini tetap hidup ini sehingga nanti untuk menghadirkan calon-calon legislatif di 2029 nanti untuk berani hadir di sini berbicara tentang opini apa yang akan disampaikan, visi misi partai politiknya dan kemudian juga dia bisa berinteraksi langsung dengan audiens dan masyarakatnya. Sehingga tahu dan itulah menjadi afirmasi dia kenapa dipilih oleh masyarakat. Baik, luar biasa Pak Riki, terima kasih atas jabaran yang sangat luar biasa tadi. Soal obrolan kita debat capres perdana tadi ya Pak ya, kita sudah membahas soal hukum, soal HAM dan juga pelayanan publik, tadi juga membahas soal bagaimana korupsi ya Pak ya. Nah ini pertanyaan terakhir Pak sebelum kita nanti closing, setelah nonton debat capres perdana kemarin nih, apa harapan Pak Riki untuk debat cawapres yang akan berlangsung ya Pak, insya Allah tanggal 22 nanti ya Pak ya, gimana Pak? Menurut saya formatnya diperbaiki ya. Satu, panelis seharusnya lebih aktif mengejar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat substantif. Artinya ya kalau udah cabut nomor jangan lagi buka gelas ini, itu menghabiskan waktu gitu. Dan kemudian yang kedua memperbanyak pertanyaan langsung. Karena inilah yang akan membuka substansi dari visi misi dan program kerja yang akan mereka laksanakan, bukan mengejar di retorika gitu. Baik, luar biasa Pak. Terakhir, closing statementnya untuk Prabowo Gibran, silakan. Ya kita berharap akan terjadi kalau masyarakat ini kan juga cukup lelah, belum lagi nanti menghadapi pilkada serentak seluruh daerah setelah pasca pilpres dan pileg nasional ini. Ya cukuplah kalau bisa dalam 2 bulan terakhir ini relawan-relawan Prabowo Gibran ini mampu untuk meyakinkan masyarakat sehingga cukup bisa menang 1 putaran. Luar biasa. Pak Riki, terima kasih atas kehadiran di podcast Gemoy Prabowo Gibran ini bersama Indonesia Maju ya Pak ya. Siap. Kita doakan semoga nanti debat capres selanjutnya tetap menarik ya Pak dan
nggak ada yang golput nih pastinya ya untuk Mudah-mudahan. 2024 nanti ya, karena kita sebagai apalagi generasi muda harus memilih ini dari antara paslon 1 kah, 2 atau 3. Baik Pak Diki, sehat selalu dan terima kasih telah hadir di podcast Gemoy. Semoga kita bisa ketemu kembali. Dan tentunya buat sahabat Gemoy yang sudah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan pantengin terus podcast Gemoy Prabowo Gibran bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2020. 45. 45. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.